mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan pemilu? Kalau setiap masyarakat dituntut harus berpartisipasi setiap tahapan-tahapan, itu benturan dengan tugas-tugas yang sudah dibentuk oleh KPU. Di masing-masing kecamatan kan sudah ada, pendataan sudah ada. Kalau semuanya berdasarkan data, nah ini yang akan menimbulkan, nanti akan chaos. Data itu kan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara akuntabel, misalnya secara ukuran data atau secara administratif dan sebagainya. Nah, itu ya. Jadi saran saya, ketika menulis satu tulisan itu, jadi harus diperjelas. Nah, boleh, jadi Anda tidak harus mengikuti KPU, tidak. Jadi Anda punya gagasan yang diukur di sini, ada gagasan Anda. Kalau gagasan Anda misalnya tadi reedukasi, nah, saya di sini reedukasi tidak melihat bagaimana potret reedukasi. Reedukasi itu tidak pada tatapan objek dasarnya objek di permukaan, datang dia memilih, kemudian banyak semuanya, tidak ada yang golput, bukan itu. Karena ini educate. Jadi pendidikan untuk ini sudah bukan pedagogik lagi, tapi sudah andragogi, pendidikan orang dewasa ini. Nah, bagaimana? Makanya self conscious. Jadi kesadaran untuk memilih dan kesadaran menentukan pilihan, nah itu yang harus juga sekarang menjadi satu fokus. Ya, saya kira itu ya, itu saran saya ke depan. Oke. Saya berikan pada Pak Pri. Ya, Pak Bella, Dwi Indah dari Benas ya, fisik. Saya hadir di sana. Fisik. Ini termasuk tulisan yang bagi saya secara kaedah penulisan itu sangat minim sekali. Tapi saya ada juga di sini yang paling fatal, banyak kesalahannya. Padahal secara gagasan dia bagus sekali. Jadi saya minta kopi kepada Mbak Bella itu karena secara tidak dapat penulisannya. Dari penulisannya itu sudah minim sekali kesalahannya. Terus yang saya simak dari tulisan Mbak Bella ini kan kayaknya sebenarnya gagasannya tidak terlalu baru lah bagi saya gitu. Ya, artinya di setiap pelaksanaan pemilu itu harus reedukasi gitu. Mbak, di sini Mbak menurut saya kan terlalu pede, walaupun memang harus pede, terlalu pede, seolah-olah nggak ada masalah, harus begini, pokoknya harus gitu. Coba saya ingin Mbak, karena sebagai pemilik gagasan, apa kira-kira kendala dalam melakukan reedukasi? Saya ingin tahu itu, sehingga nanti itu juga bisa menjadi masukan bagi komisi pemilihan umum. Baik, untuk menjawab tadi, sederhananya saya begini Bapak. Untuk lahirnya sebuah ide kader pemilu itu sebenarnya begini, selama ini di KPU Kabupaten Situbondo dalam melakukan sosialisasi dari KPU RI sampai daerah, ini kan sudah dibentuk yang namanya tim relawan demokrasi. Nah, di satu sisi Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu itu memiliki yang namanya kader pengawasan partisipatif. Nah, akan tetapi karena saya juga termasuk dalam kader pengawasan partisipatif Bawaslu, akan tetapi ketika saya menjadi kader Bawaslu, saya mengalami sebuah tantangan dan kesulitan. Karena apa? Tupoksi antara KPU dan Bawaslu ini berbeda. Maka di sini saya memiliki sebuah ide. Berbeda apa bukan? Beda bukan? Berbeda apa bukan? Porsinya menurut saya berbeda, Pak. Oh iya pasti dong. Karena penyelenggaraan dan pengawas kan beda. Ya. Dan mengapa saya memiliki ide bahwa perlunya ada kader pemilu yang dibentuk oleh KPU, karena selama ini kader-kader
Jadi tidak sepadan ya sebenarnya. Iya, pasti kalau dilihat dari banyaknya dan tantangan yang ada di lapangan ketika kita bersosialisasi itu kan juga perlu adanya rantai informasi seperti itu. Kalau tantangannya sendiri menurut saya dengan adanya reedukasi ini, yang jelas ini masih belum terbentuk di KPU Situbondo, dan untuk ketika memberikan sosialisasi karena ini berbasis kader sama dengan kader posyandu dan kader-kader lainnya, artinya mereka berkumpul karena memang memiliki kesadaran. Nah, ini yang menjadi tantangan tersendiri, yaitu bagaimana kita untuk mengumpulkan dan mencari kader-kader yang mau, Kader gila itu. kader-kader yang mau untuk ikut berpartisipasi dalam meningkatkan partisipasi. Oke, sudah cukup. Terima kasih. Menurut saya begitu, Pak. Silakan. Terima kasih Pak. Saya tertarik sebenarnya dengan tulisan ini. Cuma saya sependapat dengan Mas Edi. Tulisan paling kecil untuk nilai ini. Jadi mengenai tulisan itu nilai yang paling kecil dari penilaian yang lainnya pada tulisan ini. Nah, ketika saya melihat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa pemilu ini kan diselenggarakan atas partisipasi masyarakat. Nah, yang dimaksud dengan partisipasi masyarakat berbasis apa lagi, saudara? Yang punya saya ini reedukasi berbasis partisipatif, yang bentuk kader-kader. Itu menurut saudara, apakah memang sebelum-sebelumnya belum pernah ada yang seperti itu? Kalau menurut saya yang resmi dibentuk dan mendapatkan pelatihan dari KPU itu dibentuk hanya sebatas KPU memiliki kepanjangan tangan itu dalam demokrasi itu yang per kecamatan 3 orang. Kalau untuk kader-kader pemilu yang sama halnya seperti yang saya jelaskan tadi, kader-kader pengawas partisipatif itu belum ada. Coba Mbak, ini Mbak apa? Saudara fakultas apa? Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi. Oh, politik. Semester? Semester 8 Pak, yang skripsi. Sudah skripsi. Ya, maksud saya, coba yakinkan saya tertarik sama tulisan saudara. Yakinkan saya bahwa dengan adanya kader-kader ini benar-benar mampu membawa menghipnotis masyarakat lah gitu, agar lebih dapat lagi memilih, datang berbondong-bondong, ya berbondong-bondong datangnya kan, walaupun sekarang pandemi COVID-19 gitu. Coba yakinkan saya, gimana caranya menurut saudara? Baik, terima kasih Kak untuk pertanyaannya. Jadi secara teknis, strategi atau caranya di sini yaitu kalau yang ada di kerangka berpikir saya, KPU Situbondo khususnya nanti akan membentuk perwakilan-perwakilan untuk menjadi kader. Nah, setelah diberikan pelatihan oleh KPU khususnya Kabupaten Situbondo, nanti dia secara sukarela akan membentuk kelompok-kelompok. Nah, di dalam kelompok-kelompok yang nanti kecil itu akan dibentuk, maka secara otomatis dia merupakan kader-kader pemilu bentukan KPU Situbondo. Nah, kader-kader pemilu ini secara sukarela otomatis dalam perekrutan pasti nanti yang berminat itu pasti orang-orang yang memang benar-benar ingin berpartisipasi atau berkontribusi. Nah, setelah diberikan pemahaman, maka dia secara sukarela akan meneruskan informasi Bapak. Jadi misalkan saya masuk ke dalam kelompok kader pemilu yang ada di RT 4 misalkan melalui arisan PKK misalkan. Nah, itu saya karena saya sebagai kader otomatis dari status WA, dari Instagram, dari media sosial, dan juga ketika saya bertemu dengan siapapun itu saling memberi informasi Pak. Karena saya yakin di sini mengapa ini efektif, karena kalau melihat dari topologi masyarakat yang ada di Situbondo, selain dengan menggunakan media sosial, juga ini lebih efektif dari mulut ke mulut, dari orang ke orang. Artinya apa? Ketika misalkan saya bertemu dengan tetangga saya, nanti tetangga saya akan meneruskan informasi begitu. Oke. Jadi secara sistem akan dibentuk sendiri rantai informasi kepemiluan itu. Iya. Oke, paham. Tapi ketika undang-undang ini kan diundangkan tahun 2017, tentunya 2017 ini sebelum adanya pandemi COVID-19. Nah, maksud dan tujuan saudara itu ketika menggunakan strategi reduksi berbasis partisipatif ini kan berkaitan dengan di tahun sekarang ini pandemi COVID-19
Itu loh maksud saya. Coba seperti apa itu Mbak? Ya Pak. Terakhir nih, pertanyaan terakhir, ingin tahu Ya, saya. seperti yang sudah dijelaskan juga Pak dalam isi saya, di sana kan ada Yes. tiga. Ada yang pertama secara tatap muka atau langsung. Ini langsung dengan membentuk kelompok-kelompok secara langsung di masyarakat ini bisa berdasarkan basis pemilih, bisa berdasarkan wilayah tergantung dengan situasi dan kondisi. Nah, tetapi juga ada yang namanya melalui media sosial, ada juga yang audio visual ini tulisan saya. Nah, melalui media sosial ini, karena seorang kader ini sudah timbul kesadarannya dalam ikut serta menjadi kepanjangan tangan dari KPU, maka secara otomatis itu akan juga memberikan informasi, akan juga memberikan pemahaman, misalkan kayak ikut menyebarkan pamflet, ikut menyebarkan brosur, atau juga ikut memberitahukan melalui media sosial seperti itu Pak. Atau juga barangkali kalau misalkan sekarang di masa pandemi sulit untuk melakukan pengumpulan orang, makanya di sini saya menggunakan istilah rantai informasi Pak. Jadi itu akan terus berlanjut informasinya seperti itu. Akan tetapi untuk meminimalisir kesalahan dari informasi yang diteruskan dari satu orang ke satu orang yang lainnya, maka perlu adanya kader-kader yang memang dibentuk dari KPU, yang memang kayak koordinator kadernya itu Pak, agar mendapatkan informasi yang valid dari pihak KPU itu sendiri. Iya, iya. Nah, makanya kan ketika ada lomba IC ini kan sangat menarik ketika dikaji pada tahun ini, Ya. pada tahun pandemi COVID-19 ini. Kalau sebelum COVID-19 dan mungkin memang besarnya ini. Nah, kalau seperti ini, secara teknis seperti itu kan bisa dilakukan sebelum pandemi COVID-19 sebenarnya juga bisa mengedukasi masyarakat tentang bagaimana sih teknis pemilihan itu. Yang bikin tulisan ini menarik itu, sekarang itu gimana caranya membawa masyarakat itu ikut serta ya untuk bisa mensukseskan pemilihan bupati di 2020 di zaman COVID-19. Itu seharusnya yang lebih fokus dalam tulisan isi ini. Tapi selebihnya bagus, saya suka. Terima kasih. Lanjut ke Jakarta. Tiketnya habis. Gimana? Dapat tiket belum? Ya, udah Pak. Terima kasih ya. Semoga nanti selalu kreatif lagi untuk berkarya. Pak, terima kasih. Saya Jelek